welcome back to my channel Raja OVS. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua, bukan tentang bincang-bincang kesmas seperti di video sebelumnya, tapi ini di bagian bincang-bincang K3. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum K3 itu? Langsung aja, apa itu K3? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, menyebutkan bahwa K3 ialah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja tersebut melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, jadi apa itu tujuan dari K3? Yang pertama yaitu melindungi keselamatan dari pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas serta kualitas dari apa yang dikerjakan oleh pekerja tersebut. Kedua, selain menjamin keselamatan dari pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya, juga menjamin dan melindungi keselamatan bagi orang lain yang akan masuk ke tempat kerja. Tujuan yang ketiga ialah sumber produksi menjadi dapat terpelihara dan dapat digunakan secara aman serta efisien. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 juga menjelaskan bahwasannya K3 ini dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, dapat mencegah, mengurangi, dan memadamkan bahaya kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan, juga memberikan alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja tersebut, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman baca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di Pasal 3. Bagaimana dengan sejarah K3 itu sendiri? Di Herbert William Henrich dalam bukunya yang terkenal yaitu Industrial Accident Prevention pada tahun 1931 dianggap merupakan sebagai titik awal yang bersejarah bagi semua gerakan keselamatan kerja yang terorganisir secara terarah. Nah, pada hakikatnya nih, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Henrich pada tahun 1931 itu ialah unsur dasar bagi program keselamatan yang berlaku pada saat ini. Dalam perkembangannya, banyak para ahli menyampaikan bahwasanya teori domino yang berbeda namun mengacu pada prinsip dari Henrich ini. Para ahli juga mengembangkan bahwa faktor penyebab kecelakaan kerja itu bukan hanya dari faktor unsafe action, yaitu tindakan yang tidak aman, dan unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman, tapi sudah mengarah kepada ketidakmampuan manajemen atau disebut juga dengan lack of control management. Bahkan pada saat ini faktor-faktor penyebab kecelakaan adalah ketimpangan sistem atau lack of system. Di tingkat perusahaan, K3 ini bukan hanya tanggung jawab dari ahli K3, tapi bukan juga dari bagian K3, tapi ia menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, di dalam K3 juga terdapat ahli K3. Nah, apa itu ahli K3? Ahli K3 ialah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Kapan harus ada ahli K3 nih di suatu perusahaan atau tempat kerja? Yang pertama, apabila suatu tempat kerja itu memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang. Yang kedua, di mana di tempat kerja tersebut mempekerjakan tenaga kurang dari 100 orang, tetapi di tempat kerja tersebut sudah ada sumber-sumber bahaya yang dapat membahayakan tenaga kerja dan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi, pada saat dua kondisi tersebut, kita harus mempunyai ahli K3. Nah, di video yang kali ini aku nggak bakal menjelaskan secara lebih rinci tentang K3, karena ini video pertama, ini aku juga mau menjelaskan secara umum saja. Di dalam K3 sendiri itu ada istilah-istilah K3 yang sering banget kita dengar, yaitu pertama tadi K3 tadi, keselamatan dan kesehatan kerja yang udah aku jelasin di awal. Selanjutnya ada istilah yaitu insiden. Insiden, apa itu insiden? Jadi insiden ialah suatu kejadian yang tidak kita inginkan, dan apabila itu dibiarkan atau tidak dikendalikan, maka akan menjadi suatu accident. Apa itu accident? Accident ialah kecelakaan di mana dapat berpengaruh pada
kesehatan manusia itu sendiri yang dapat menimbulkan cedera, juga kerusakan barang, serta bisa juga menimbulkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor kecelakaan kerja tersebut? Ada juga pertama faktor dari manusianya, terus juga dari lingkungan kerjanya, serta metode dan alat kerjanya. Nah, untuk pembahasan ini akan aku jelaskan di video selanjutnya, dan juga bagaimana pencegahannya akan aku jelasin di video selanjutnya. Oke, jadi untuk part pertama tentang bincang-bincang K3 secara dasar cukup sampai di sini dulu. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Selanjutnya, semoga aku semakin rajin untuk bikin video seperti ini dan akan berlanjut ke part-part selanjutnya. Sebelumnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. See you on next video and bye-bye.